Shalom keluarga Sulam yang dikasihi Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kembali di pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami. Kami menanggalkan semua beban kami. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Urapi kami di pagi hari ini dengan roh sukacita, dengan urapan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya keluarga Siloam diberkati Tuhan dengan sukacita yang berlimpah. Haleluya. Saya undang semuanya ke Tuhan. Sorak-sorai dari nama Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kurasannya
bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kabar dunia sungguh membuat kami khawatir Tuhan, sungguh membuat kami takut, namun kami percaya kami memiliki kekuatan yang berasal daripada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
percaya di tengah situasi apapun, Engkaulah harapan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada damai sejahtera. Kami mempersiapkan hati kami untuk firman yang kami dengar. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus mengurapi kami. Kuasa Allah Roh Kudus sendiri yang menjangkau kami dimanapun kami berada. Sehingga setiap firman yang keluar, setiap firman yang kami renungkan, mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan bahkan ada mujizat dan pertolongan buat setiap kami. Allah Roh Kudus, inilah waktu-Mu untuk berkarya atas setiap kami masing-masing, supaya setiap firman yang keluar dan kami renungkan bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami berbuah pada waktunya, dan Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih, dengan kerendahan hati kami menyiapkan dan berikan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Salam saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, yang saya ambil dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hari ini, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita diperhadapkan pada banyak situasi yang sukar, di mana sampai hari ini dunia usaha, dunia pendidikan, dan bahkan yang lainnya masih belum bisa berjalan dengan normal. Kita tidak tahu kapan ini akan terus terjadi. Dan juga saya jumpai beberapa orang sudah merasa jenuh dengan keadaan yang dialami hari-hari ini. Dan bahkan ada juga orang-orang yang sudah stres karena memikirkan banyak hal, baik itu masalah kehidupan maupun masalah-masalah yang lain. Dan itu tidak bisa kita pungkiri di tengah-tengah masa-masa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Apapun latar belakang orang itu, entahkah orang yang berpendidikan tinggi ataupun yang tidak, entahkah orang itu yang memiliki kekayaan yang banyak ataupun yang tidak, semuanya terkena dampak dengan peristiwa ini. Semua orang sudah merasa lelah, semua orang sudah merasa jenuh. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada sebuah panggilan Tuhan. Marilah datang kepadaku, setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah panggilan kepada semua orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Panggilan ini ditujukan kepada setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, mungkin kesempatan ini saudara sedang mengalami letih lesu, berbeban berat, mengalami kejenuhan, mengalami berbagai macam tekanan yang sekarang ini kita hadapi. Tetapi panggilan Tuhan kepada kita, datanglah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat.
besar. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan pribadi yang lain. Kalau kita dalam hidup ini, hari-hari ini, menghadapi berbagai-bagai tekanan, hendaknya kita datang kepada sumber yang tepat. Kita meminta pertolongan kepada sumber yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita mencari pertolongan yang lain. Ada orang-orang yang ketika mereka mengalami masa krisis, masa-masa dalam tekanan, mereka pergi mencari pertolongan kepada orang-orang pintar. Mereka pergi cari pertolongan kepada dukun, kepada paranormal. Mereka meminta petunjuk kepada mereka. Saudara, hal tersebut tidak menyenangkan hati Tuhan. Hal tersebut akan mendatangkan kutuk, bukannya pertolongan. Hal tersebut bukannya mendapatkan berkat, tetapi laknat. Ketika kita mencari pertolongan di luar Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan mendapatkan untung, tetapi buntung. Itulah yang terjadi ketika orang-orang Israel diperhadapkan pada berkat dan kutuk. Berkat apabila mereka hidup dalam ketetapan Tuhan, tetapi kutuk akan terjadi ketika mereka di luar ketetapan Tuhan dan mencari pertolongan selain daripada Allah Yahweh yang benar. Saudara, kita diingatkan pada pagi hari ini, jika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, dengan tekanan yang bertubi-tubi hari-hari ini, mari kita cari pertolongan yang tepat, pertolongan yang benar. Dan pertolongan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Jangan pergi cari pertolongan ke orang lain. Jangan pergi cari pertolongan ke orang pintar, dukun, dan lain sebagainya. Itu akan mendatangkan kutuk, itu akan mendatangkan laknat. Sebab Tuhan membenci ketika dia diduakan, ketika dia tidak mendapatkan prioritas dalam hidup kita. Jadi undangan Tuhan ini tertuju kepada kita. Marilah datang kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan dalam teks aslinya adalah anapauso, yang artinya perhentian atau istirahat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rest. Perhentian di sini bukan berarti berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti dari tidak mempunyai rumah kemudian punya rumah, dari sakit kemudian menjadi sembuh, dari hidup yang dibelenggu dengan berbagai masalah kemudian tidak lagi memiliki masalah yang berat, dan lain sebagainya. Jadi jangan kita salah pahami. Arti kelegaan di sini, arti perhentian di sini, arti rest di sini bukan berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Tapi kelegaan di sini memiliki pengertian kelegaan versinya Tuhan. Apakah kelegaan versinya Tuhan? Yaitu perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi, sehingga keinginannya adalah Tuhan saja. Selama seseorang masih dibelenggu dengan segala keinginan, saudara, maka ia akan tetap dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Selama seseorang masih dikuasai oleh keinginannya, maka dia tidak akan bisa terlepas dari letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena keinginan manusia itu begitu kuat, mencengkram manusia itu dan membawa manusia tidak berdaya. Jadi kita harus perhatikan di sini dengan benar-benar bahwa kata kelegaan di sini
perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi. Itulah sebabnya saudara, dalam ayat berikutnya Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berfirman begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Apa arti perkataan Tuhan ini, saudara? Kuk adalah alat mengekang atau membelenggu lembu agar dapat dikendalikan. Ini sama dengan kayu yang dipasang di atas lembu untuk membajak sawah. Nah, binatang sapi kalau tidak diberi kuk, dia akan menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan. Kuk di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama, masalah-masalah hidup, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Saudara, pahamilah bahwa masalah-masalah hidup yang harus kita alami adalah demi kedewasaan kita. Kedewasaan rohani inilah yang membuat kita dapat menikmati kelegaan Tuhan atau damai sejahtera Tuhan. Melalui masalah-masalah hidup tersebut kita diajar untuk menikmati kelegaan atau ketenangan dari Tuhan. Ternyata saudara, kalau kita mau bijak, kalau kita mau memahami lebih dalam lagi, ada apa atau kenapa masalah-masalah itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Ternyata Tuhan sedang mengajari kita supaya kita ini boleh mengalami kedewasaan dalam pengiringan kita kepadanya. Supaya rohani kita ini bertumbuh, tidak seperti anak-anak terus, tetapi Tuhan mengendaki kepada kita kedewasaan kita dalam mengiring Tuhan. Sehingga saudara, masalah-masalah hidup yang harus kita alami, pandemi yang sekarang ini terjadi di bangsa ini dan bangsa-bangsa yang lain, itu ternyata adalah semua serangkaian yang harus kita pahami supaya kita memiliki kedewasaan dalam kita mengiring Tuhan. Melalui masalah-masalah hidup ini, saudara, kita diajar untuk menikmati kelegaan atau ketenangan dari Tuhan. Mengapa masalah hidup itu menjadi kuk atau belenggu yang akhirnya mendatangkan kelegaan? Dalam kenyataan hidup ini, saudara, banyak orang telah menjadi rusak. Artinya sombong, kejam, mau menang sendiri, egois, bohong, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mendapatkan persoalan berat, maka hal-hal negatif tersebut dapat ditekan atau bahkan bisa dihilangkan. Jadi ternyata ini juga merupakan sebuah alat Tuhan untuk mengubah karakter seseorang yang dulunya rusak, yang dulunya sombong, yang dulunya bangga dengan apa yang dimiliki, bangga dengan kepandaian yang dimiliki, yang dulunya egois, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mementingkan Tuhan. Ternyata persoalan-persoalan berat ini bisa dipakai Tuhan untuk menekan hal-hal negatif kita yang selama ini kita miliki dalam hidup ini. Jadi saudara, mari kita melihat semuanya ini dalam perspektif Allah. Bukan hanya mata
manusia kita saja. Hal-hal kesombongan, keserakahan, gampang tersinggung, kejam, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, egois dan lain sebagainya, adalah hal-hal yang menjadi penyebab mengapa seseorang menjadi letih lesu dan berbeban berat. Selama seseorang masih memiliki watak ini, maka hidupnya tidak akan tenang. Sekalipun dia menjadi pejabat tinggi, orang kaya raya maupun orang yang paling terkenal, ia tidak akan menikmati kelegaan Tuhan. Jadi saudara, ketika kesombongan, keserakahan, gampang tersinggung, kejam, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, egois, itu masih menguasai diri kita, maka itu tidak akan menjadikan diri kita untuk bisa menikmati kelegaan yang dari Tuhan. Sering Tuhan mengizinkan suatu peristiwa yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa hidup yang dapat menggoncangkan pikiran. Peristiwa-peristiwa hidup yang dapat menggoncangkan perasaan dan seluruh kehidupan kita. Kalau tidak digoncang dengan goncangan yang kuat, saudara, kadang-kadang itu kurang mengubah kita, atau tidak berdaya guna, menghilangkan watak-watak buruk dalam hidup kita. Watak buruk yang sudah kita warisi bertahun-tahun dari nenek moyang kita, kalau itu tidak digoncangkan dengan peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita, kalau itu tidak digoncangkan dengan goncangan yang kuat, kadang saudara, itu kurang mengubah kita. Dan itu tidak akan berdaya guna menghilangkan watak-watak buruk dalam hidup kita. Jadi, dalam hal ini kita bisa mengerti, ternyata tekanan-tekanan hidup itu bisa menjadi berkat. Ternyata kesulitan-kesulitan dalam hidup itu bisa menjadi berkat dalam diri kita. Ternyata segala peristiwa itu dirancangkan untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, orang susah memandang dari segi ini, saudara. Kalau kita tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan, memang ini susah. Kita akan berpikir dan terus bertanya, kenapa Tuhan goncangan ini Engkau izinkan terjadi? Tetapi kalau kita mau paham betul-betul dan mau kita duduk di kaki Tuhan, kita akan bisa memaknainya, saudara. Ternyata goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan, tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya mau mengubah watak kita, mau mengubah karakter kita, mau mengubah pikiran kita, mau mengubah perasaan kita, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki karakter Kristus, saudara. Yesus yang sejati adalah Yesus yang mengajarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Yesus yang sejati mengajarkan kita untuk mampu menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, bahkan aniaya. Dengan demikian maka kuasa kegelapan tidak dapat menguasai kita. Dan inilah yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika Dia ada dalam dunia. Ternyata dunia itu tidak bisa mempengaruhi
Yesus hadapi ketika dia ada dalam dunia ini untuk menjalankan kehendak Bapaknya, itu ternyata tidak bisa mempengaruhi hidupnya untuk berubah dan memilih jalan yang lain selain daripada kehendak Bapaknya. Yesus sejati mengajarkan kita untuk mampu menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, bahkan aniaya. Dan itu juga yang dialami oleh murid-murid dalam Perjanjian Baru pada saat gereja mula-mula. Rasul-rasul yang melayani Tuhan, mereka melayani dengan sukacita. Mereka melayani dengan tidak takut dan gentar, sekalipun penderitaan itu mereka alami. Dan bahkan aniaya itu juga mereka hadapi. Dan bahkan kematian pun ada di hadapan mereka. Tetapi penderitaan itu tidak membawa mereka untuk kalah. Penderitaan itu tidak membawa mereka untuk berdiam diri dan tidak memberitakan Injil Kristus. Aniaya itu tidak membuat mereka untuk menyerah. Justru saudara, dalam penderitaan dan aniaya itu semangat mereka berkobar-kobar dan menyala-nyala untuk melayani dan memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia pada zamannya. Dengan demikian, kuasa kegelapan tidak dapat menguasai mereka. Begitu dengan kita, saudara. Ketika kita memaknai semua peristiwa ini dan kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kelegaan, ketenangan di tengah-tengah penderitaan ini. Dan kuasa kegelapan tidak akan dapat menguasai kita. Sebab itu, saya mendorong kita bersama-sama hari ini. Jika saudara mengalami letih lesu dan beban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Dialah sumber kelegaan kita. Penderitaan yang kita alami, goncangan-goncangan yang kita alami, ternyata itu bertujuan baik supaya karakter-karakter buruk kita tinggalkan dan kita berubah menuju karakter Kristus yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selagi masih ada kesempatan, saudara, mari kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk kita mencari Tuhan. Saya percaya Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun tekanan, aniaya, dan goncangan-goncangan terjadi, tetapi Alkitab mencatat semuanya itu dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan kita supaya kita tidak takut dan tidak ragu dan bahkan frustasi menghadapi masa-masa ini. Ada jalan keluar bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam
ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memberikan kelegaan dan perteduhan yang sejati bagi kita. Di masa-masa ini Tuhan sedang mengundang kita untuk kita datang kepadanya. Responilah undangan Tuhan itu dalam hidupmu, maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapa, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa firman ini menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami, sehingga Tuhan firman ini mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Dan ketika kami menjalani hari-hari ini, kami tidak takut, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan setiap umat-Mu yang sedang dalam kelemahan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jamahlah saudara-saudara kami yang sedang ada dalam penderitaan dan sakit penyakit mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan berbelas kasihan dan menjamah mereka. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan, supaya di masa-masa ini kami tidak mengeluh, tetapi kami bersyukur dalam segala hal akan apa yang Tuhan kerjakan dan akan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dalam damai sejahtera-Mu. Kuasailah keluarga-keluarga mereka, hidup mereka dan pekerjaan mereka dalam berkat-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan menikmati perhentian dan perteduhan yang sejati. Tuhan memberkati segenap kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus tolong supaya setiap apa yang dihadapi bangsa ini, kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan berikan kami kemenangan. Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan atas semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami ini. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita, tetap semangat, perteduhan hanya ada di dalam Tuhan.